يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla ramadana syahrul mubarakah wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim alayah masutaqul karim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini dan yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan berusaha untuk melaksanakan utamanya ibadah bulan suci Ramadan dengan yang sebaik-baiknya. Berusaha juga untuk menghindari
menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilarangnya. Kita saat ini berada di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dalam bulan Ramadan ini penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama karena di bulan suci Ramadan ini ada peristiwa-peristiwa agung, yaitu nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran itu juga sebagai nur, sebagai hudan linnas, dan juga rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Hadirin jemaah rahimakumullah, telah maklum bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan keberkahan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahru ramadhana syahru mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar fihi lailatan khairu min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima wa hadha lafzul Ahmadini Zaidin akhrajahu Tasai'u an bi'ishrinil hilal. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan, mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu pula dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan keutamaannya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis riwayat Nasai. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu sesungguhnya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyambut bulan suci Ramadan ini dengan mempersiapkan sebaik-baiknya ini sejak jauh-jauh hari, dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan tentunya memasuki bulan suci Ramadan. Pada bulan-bulan itu banyak lantunan anak-anak yang berdoa. Doa itulah yang berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barik lana fi Ramadan, yang artinya, wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan? Apakah keberkahan penting bagi kita? Ini karena keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang yang berakal sehat. Berkah berarti bertambah. Dalam makna luas, berkah berarti bertambah kebaikan. Ziyadat al-khair fil asai, termasuk kesejahteraan baik dari segi imaterial maupun imaterial. Hadirin jemaah rahimakumullah, berkah dalam arti materi, seperti harta benda yang kita miliki makin bertambah dan usaha semakin maju. Berkah dalam arti imateri, seperti ketentraman hati kita makin terasa dan pengetahuan dan wawasan yang semakin bertambah luas, yang mengarahkan kepada kita sikap kita dan perbuatan yang penuh hikmah kebijaksanaan, sikap dan perbuatan yang moderat, tidak ekstrim, sikap dan perbuatan yang mencerminkan rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah,
Di antara hikmah bulan Ramadan adalah ada pengabulan doa bagi orang yang berdoa, ada penerimaan tobat bagi orang yang bertobat, dan ada pula pengampunan bagi orang yang mohon ampunan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi yang sangat panjang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis bagian yang sebagian saja kami bacakan, yaqulullahi azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadhana salasa marat, hal min sa'ili fa'utiyahu su'alhu, hal min tabibin wa atuba alaihi, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Yang artinya dalam setiap malam bulan suci Ramadan Allah azza wa jalla berseru sebanyak 3 kali, adakah orang yang meminta maka aku penuhi permintaannya, adakah malam ini ada orang yang bertobat maka aku terima tobatnya, dan apakah ada orang yang memohon ampunan maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa yang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sejarah kewajiban puasa Ramadan ini juga ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah yang mengandung banyak hikmahnya. Di antara hikmah berpuasa Ramadan adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini. Karena makna ibadah secara mutlak, termasuk ibadah puasa, adalah ungkapan syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kita tidak akan dapat menghitung nikmat Tuhan. Surat Ibrahim ayat 34. Dalam puasa Ramadan setidaknya ada 3 faidah, ada 3 manfaat bagi kita semuanya. Apa 3 manfaat itu? Yang pertama adalah faidah ruhiyah, manfaat psikologis, manfaat spiritual, manfaat kejiwaan. Yang kedua adalah faidah ijtimaiyah, yakni manfaat sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga faidah psikiyah, yakni manfaat kesehatan bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara faidah kejiwaan dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar, ajaran agar kita mengengkang hawa nafsu, dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam di dalam hati kita semua. Takwa itulah yang menjadikan tujuan khusus dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, yakni adalah la'allakum tattaqun. Di antara faedah sosial kemasyarakatan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah pembiasaan kita umat Islam untuk tertib, disiplin, dan bersatu padu, cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat Islam, antara yang pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya wajib berpuasa, kita telah memenuhi persyaratannya. Juga di antara faedah sosial dari puasa adalah pembentukan rasa kasih sayang dan berbuat baik di antara kaum muslimin, sebagaimana puasa Ramadan ini melindungi masyarakat dari keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun di antara manfaat kesehatan bagi kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah berpuasa itu membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir, dari lemak-lemak, kolesterol yang menjadikan sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi sarana diet atau pelangsing badan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu marilah di bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan-bulan kesederhanaan, bulan peribadatan bagi kita semua, untuk memperbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bulan perlindungan badan kita, ucapan kita,
dan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti hanya perkataan keji, qaul azur, ghibah, menebar hoaks, fitnah, adu domba, hate speech atau ujian kebencian, dan juga adu domba yang tidak ada gunanya, baik secara langsung maupun melalui media-media digital, media elektronik, televisi, radio, internet, dan medsos. Intinya, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan hidup. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup khutbah pertama ini, marilah kita renungkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal 'ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan ini, keberkahan di bulan suci Ramadan ini, dan kita mendapatkan ampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ila ihsanihi wa syukran lahu ala tawfiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amri ibtada fihi bi nafsi وَأَذَنَ بِمَلَائِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وأعلي علمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.